sampai ayat 68 dari ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Nomor 1 dalam ayat 59, semuanya yang gaib kita nggak tahu kapan, Allah tahu. Kita nggak tahu yang mana, Allah tahu yang mana. Kita hanya tahu kulit luarnya saja, Allah tahu dari kulit luarnya, dalamnya sampai ke akar-akarnya. Semuanya Allah tahu. Wa indahu mafatihul ghaib. Allah tahu semuanya. Jangan dikira Allah nggak tahu, hadirin. Semua Allah tahu. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru, kalian mau sembunyikan, aw jaharu bih, atau kalian terang-terangan menampakkan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, maksudnya alimun, zat yang paling tahu, bidzatis sudur, apapun yang kalian sembunyikan di dalam dada. Sudur. Allah tahu semuanya. Saat kita di tengah keramaian, Allah tahu. Saat kita di sendirian, Allah tahu. Saat kita meneror orang lain dengan akun fake, Allah tahu. Saat kita berkomentar dengan akun bodong, Allah tahu. Nggak ada yang tidak Allah tahu. Termasuk dijelaskan oleh sebagian para ulama, al-ghaib di sini adalah kapan terjadinya hari kiamat. Allah tahu. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, Anda ini cerita-cerita tentang hari kiamat, tapi kok nggak ada tanggalnya? Kurang lebih ya, bertanya nih orang Arab Badui. Lalu kemudian ditanya Nabi SAW di surah Al-Qur'an, ya Rasulullah, matas sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari? Kapan terjadinya hari kiamat? Nabi cuma tanya, ma'adattalaha, kamu udah persiapan apa untuk hari kiamat? Udah persiapan apa? Ya Rasulullah, saya bersiap-siap menjumpai kiamat tidak dengan banyaknya sholat sunnah semata, tidak dengan banyaknya puasa sunnah semata, kecuali saya kerjakan yang wajib-wajib, tapi saya mencintai Anda ya Rasulullah. Apa kata baginda? Sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cintai. Siapa yang kita cintai jemaah? Kalau Allah dan Rasulnya, kita nanti dibangkitkan dalam barisan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, insya Allah. Makanya hadirin, cara mencintai Allah dan Rasulnya itu kayak gini salah satunya. Ngaji, pagi bangun belajar, pagi bangun tilawah satu halaman, 20 hari 1 juz, 200 hari 10 juz. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau 1 lembar 10 hari 1 juz. Gak banyak-banyak, cukup 1%. Tapi kalau kita rutin, Allah tolong kita, insya Allah. Jadi Allah yang paling tahu tentang hal-hal yang gaib, termasuk masa depan kita. Masa depan kita tuh yang paling tahu, yang terbaik. Nanti di ujung sana akan ada apa, 2024 seperti apa kejadiannya, 2023 akan terjadi seperti apa. Yang paling tahu yang terbaik untuk kita hambanya adalah siapa? Allah. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Kita menulis harapan,
Allah pun juga sudah menulis takdirnya untuk kita. Kalau diperbandingkan rencana Allah dengan rencana manusia, maka sudah pasti yang terbaik adalah rencananya Allah. Tidak diragukan. Rencana Allah yang terbaik, takdir Allah yang terbaik. Tugas kita menjalani dengan penuh kesyukuran. NJS. Nikmati, jalani, syukuri. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Gak ada yang tahu. Kita tuh gak tahu yang gaib apa, kapan kiamat terjadi, gimana yang ada di depan sana. La ya'lamuha. Kalian tuh gak tahu semuanya. Illahu. Kecuali yang tahu hanya Allah. Yang tahu cuma Allah, jemaah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah tahu apa yang ada di darat. Allah tahu apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah pasti tahu. Daun yang gugur aja Allah tahu, apalagi hidup kita yang lagi gelisah, apalagi hidup kita yang lagi gundah, apalagi hidup kita yang lagi galau. Daun yang jatuh Allah tahu. Daun yang jatuh aja Allah tahu, apalagi hidup kita yang lagi rumit. Ada bingung masalah jodoh, ada yang menanti calon mantuku besok siapa ya, ada yang lagi menunggu, saya udah punya ijazah tapi kok saya ngelamar ke 60 perusahaan belum diterima, saya mau gimana lagi ya. Ada yang bingung jodohnya, karirnya, ada yang bingung masalah rumah tangganya, ada yang kemelut dalam masalah hubungan antara anak sama orang tua, ada yang problem masalah bisnis, macam-macam masalahnya orang. Tapi kan Allah tahu aja. Allah mantap, Allah tahu. Ada yang sedang terzalimi seperti saudara-saudara kita di Palestina. Allah tahu nggak? Tahu. Wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang gugur kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumat, wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Tidak ada satupun sebutir biji di dalam bumi maupun di dalam kegelapan bumi, dan tidak pula ada sesuatu yang basah, tidak pula ada sesuatu yang kering, kecuali semuanya tertulis di lauh mahfuz. Jadi rezeki kita sudah tertulis belum? Sudah. Siapa jodohnya kita sudah tertulis belum? Sudah. Siapa nanti calon mantu kita tertulis belum? Sampai kapan kita hidup di dunia tertulis belum? Tertulis. Yang jadi pertanyaan, apakah kita tahu apa yang Allah tuliskan di sana? Tahu nggak? Tidak. Maka tugas kita lah berikhtiar semaksimal yang bisa diikhtiarkan. Ayat 60, lanjut. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum
kerjakan pada siang hari. Allah tidurkan kita pada kapan? Malam hari. Allah buat kita aktif pada kapan? Siang hari. Dan Allah tahu semuanya. 3 murid dipanggil oleh gurunya. Wahai muridku, sini semuanya. 3 murid ini pun memenuhi panggilan gurunya. Lalu gurunya bilang, ini ada ayam satu-satu ya, kamu satu, kamu satu, kamu satu. Sama ini pisau ya. Guru ini mau ngetes muridnya. Sembelih ayam ini di tempat di mana tidak ada siapapun dan tidak satupun pihak yang bisa mengetahui. Baik guru, pergi sekarang. Yang pertama dia masuk menyelinap di dalam sebuah hutan. Dia cari tempat yang paling sepi, sunyi, senyap. Di tengah hutan itulah akhirnya dia menyembelih daripada ayam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Lah, gak ada yang ngeliat nih. Murid yang kedua datang ke sebuah gua. Sunyi, senyap, gelap. Ayam itu pun dipegang sayapnya, diambil kepalanya disatukan ke tengah sayapnya, lalu dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nggak ada yang ngeliat. Murid ketiga pun bingung. Dia masuk ke hutan, dia tahu Allah melihat. Dia masuk ke gua, dia tahu Allah memantau. Akhirnya dia pulang menemui gurunya dalam keadaan ayamnya masih hidup. Di mana kamu nyembelih? Ditanya sama yang pertama. Oh, saya di tengah hutan, wahai tuan guru. Ada yang ngeliat? Nggak ada yang ngeliat. Tidak satu pun. Ya, ada. Kamu di mana? Saya di dalam gua, tuan guru. Ada yang lihat nggak? Nggak ada, tuan guru. Nggak ada yang lihat. Sesuatu pun atau siapapun nggak ada yang lihat. Nggak ada. Yang satu lagi datang. Wahai tuan guru. Loh, kenapa ayahmu masih hidup? Saya masuk ke hutan, tapi saya yakin di tempat sesunyi dan sesepi apapun Allah tahu. Saya masuk ke dalam gua, gelap, tapi saya tahu segelap apapun Allah tetap tahu. Saya bersembunyi di tempat yang paling sempit dan tidak satupun orang yang dapat mengetahuinya, tapi saya yakin Allah tetap tahu. Maka saya nggak bisa menyembelih ayam ini. Kata gurunya, kamu lulus. Duanya remedi. Remedi aja dua-duanya. Yang satunya lulus. Makanya hadirin jamaah TikTok, YouTube, Instagram dan semua hadirin yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, silahkan Anda boleh bermaksiat sekehendak Anda, asalkan 4 syaratnya bisa Anda pegang. Dan Anda pasti bisa melewati 4 syarat ini. Silakan maksiat, silakan zina, silakan mabuk, silakan judi, silakan syirik. Kalau Anda bisa 4 hal ini. Yang pertama, silakan bermaksiat, asalkan jangan makan dan minum dari rezeki yang Allah berikan. Yang kedua, silakan bermaksiat, asalkan jangan di buminya Allah. Yang ketiga, silakan bermaksiat asalkan besok ketika malaikat maut datang, dia bisa bilang, tunda dulu ya sebentar, saya tak tobat dulu. Yang keempat, silakan bermaksiat di tempat di mana yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Bisa nggak 4-4-nya? Nggak bisa. Nafas rezeki dari siapa? Rezeki nafas Allah. Makan minum rezeki dari siapa? Allah. Kita tinggal di buminya siapa? Allah. Kita bisa nggak menunda malaikat maut yang datang mau mencabut nyawa kita? Nggak bisa. Ada nggak tempat yang tersembunyi dari penglihatannya Allah? Tidak ada tempat. Jadi ada nggak alasan buat kita
maksiat? Nggak ada. Nggak bisa kita maksiat. Karena rezeki dari Allah. Tinggal di buminya Allah. Malaikat mau cabut nyawa, kita nggak bisa menunda atau menanggungkan barang sebentar untuk taubat sebelum wafat. Ada nggak tempat yang nggak kelihatan oleh Allah? Nggak ada. Semua tempat dipantau CCTV-nya Allah. Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan pada hari yang sudah Allah tetapkan. Allah tetapkan, Allah sempurnakan pada waktu yang telah ditetapkan. Ajalin musamma atau ajalun musamma, waktunya sudah berbilang. Irfan sampai sekian tahun, Allah tahu. Fulana umurnya sampai sekian tahun, Allah tahu. Masing-masing kita lagi berjalan bergerak menuju sana. Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kemudian kepada Allah kamu akan dikembalikan, lalu Allah memberitahu padamu tentang apa saja yang sudah kamu kerjakan. Bima kuntum ta'malun, bukan bima kuntum ta'lamun, tapi bima kuntum ta'malun. Kita dihisab bukan ta'lamun atas apa yang kita ketahui semata, tapi kita dihisab tentang apa yang kita amalkan. Beramal kan? Tahu ilmunya? Tahu. Gimana prakteknya? Tahu haram? Tahu. Gimana prakteknya? Bima kuntum ta'malun. Gimana prakteknya? Bukan tentang yang diketahui semata jemaah, tapi tentang praktek amal. Kita ini ngamalnya seperti apa dalam hidup? Para ulama sering mengingatkan, jangan pernah menunda amal. Nabi bersabda, badiru bil a'mal. Cepat-cepat, segera dalam beramal. Jangan ditunda. Kalau kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau datang waktu pagi jangan nunggu sampai sore, kalau datang waktu sore jangan nunggu sampai pagi. Pagi niat amal. Jangan nunggu sampai besok paginya lagi, karena besok belum tentu kita masih hidup. Sore punya kesempatan, amal. Amal. Terus. Karena kita dihisab berdasarkan yang kita amalkan, bukan yang kita ketahui. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul maut waffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan Allah adalah penguasa mutlak. Di sini kita di dunia punya kuasa, iya, tapi kan nggak mutlak. Penguasa mutlak itu siapa? Allah dan Ahad. Kuasa mutlak atas semua hamba-hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Ada malaikat siapa yang jagain kita? Illa
Nah ini jangan dicatat nih. Jangan dicatat ya, jangan dicatat. Yang ini jangan dicatat, tolong deh. Sobok nih, sobok. Bisa nggak malaikat disobok? Visual. Nanti saya beliin boba. Tolong jangan dicatat ya, saya mau maksiat dulu ya, barang sejam lah. Yang ini jangan dicatat. Nggak bisa ya Pak. Tidak ada ucapan satupun illa ladaihi raqibun atid, kecuali pasti ada malaikat yang mencatat. Kalau baik dicatat, kalau buruk dicatat. Jadi jamaah tuh nggak usah khawatir. Jangan lupa catat lah ya, jangan lupa catat. Nggak usah bilang gitu juga, tenang. Pagi ini saya ngaji subuh syuruk hari Sabtu, ngantuk epol. Bisa tuh kalau malaikat dicatat. Nggak perlu, malaikat udah tahu. Pagi nggak tidur lagi, langsung ngaji. Malaikat udah tahu, nggak perlu disuruh-suruh. Buat baik, nggak ada yang bilang terima kasih. Allah tahu nggak? Kita buat baik, nggak ada yang ngucap makasih ya Mbak. Allah tahu nggak hadirin? Tahu. Walaupun manusia nggak berterima kasih. Kanan beliau. Jadi Nabi tidur begini, miringnya ke kanan. Tidur baca ayat kursi, sebelum tidur baca ayat kursi, pahala. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pahala. Meniup lalu dibalurkan ke sujud tubuh, pahala lagi. Sebelum tidur dibersihkan dengan cara dikebas-kebas spraynya, pahala. Siapa yang mau menuju ranjangnya hendaknya dia kebas-kebas spraynya. Itu sunnahnya Nabi. Terus dianjurkan lagi sama Nabi SAW, siapa yang hendak tidur hendaknya dia padamkan apinya. Hari ini kita matikan lampunya. Wah, nek gelap nggak bisa tidur, apa-apa tidur terang. Tapi kalau mau pelan-pelan belajar, matiin lampunya. Sebelum tidur hendaknya tutup bejana. Sebelum tidur hendaknya kunci pintunya. Sebelum tidur hendaknya padamkan lampunya. Pahala banyak sebelum tidur jemaah. Dan sampai Nabi tertidur, Nabi zikir. Kalau kita sebelum tidur scroll. Kalau Nabi sebelum tidur zikir sampai tidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tidur. Kalau kita sampai jatuh HP-nya. Jadi Allah kirim malaikat. Malaikat itu ngapain? Jaga jemaah. Malaikat itu jagain kita. Lanjut. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai datang kepada kalian kematian, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, malaikat-malaikat kami kemudian mencabut nyawa kalian dan mereka tidak lalai dari tugasnya. Kalau Allah udah suruh, nggak perlu sakit, nggak perlu kecelakaan, nggak perlu kepleset, nggak perlu terbentur, nggak perlu alasan apapun. Tapi kalau Allah udah bilang cabut, mau lagi sehat, bugar, kekar begini juga mati. Dan kita semua sudah divonis mati. Kullu
nafsin dha'iqatul maut. Hei, kamu yang bernyawa, ingat ya, kamu pasti mati. Dokter bilang, Bu, mohon izin ibu dari keluarganya Mas Fulan. Iya benar dok, gimana hasilnya? Kami sudah ikhtiar yang terbaik ibu, namun secara medis dan klinis usia Mas Fulan tidak lebih dari 1 pekan. Langsung dokter yang bilang, Anda percaya? Kenapa Allah yang berfirman Anda abai? Dokter bilang umur Mas Fulan nggak sampai 1 pekan. Kita percaya dan sekarang ayo siap-siap, kumpul-kumpul keluarga, kumpul-kumpul. Kenapa Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut? Anda abai. Seolah-olah kita hidup 1000 tahun lamanya. Diri 1000 tahun lamanya. Anda mau jadi apa jemaah? Umur 200 tahun makan durian masih bisa. Ini 1000 tahun. Tahun umur 130 tahun aja makan kacang lotak, giginya jatuh ternyata. Ini umur 1000 tahun. Hiduplah seperti engkau akan hidup 1000 tahun lamanya. Ya Allah. Hidup kita itu untuk kehidupan yang lebih abadi. Jadi kita hidup ini di sini untuk bersiap-siap menuju ke kehidupan kita yang lebih abadi. Senikmat-nikmatnya dunia ini adalah penjara untuk Nabi Adam. Karena Nabi Adam dihukum oleh Allah dan hukumannya adalah turun ke dunia. Jadi senikmat-nikmatnya dunia itu hukumannya buat Nabi Adam. Kita dapat kendaraan yang prima, seprima-primanya kendaraannya tetap hukuman untuk Nabi Adam. Nah, kita nanti mau pulang lagi. Nabi Adam berasal dari surganya Allah. Nanti kita pulang kampungnya insya Allah juga ke surganya Allah. Wafat masuk surga atau neraka? Surganya Allah. Ingat ya sabda Nabi kemarin dalam hadis, la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan ada di antara kalian yang mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka, baik sangka, baik sangka. Ayat 62 Al-An'am. Teman-teman di rumah disimak ayat 62 surah Al-An'am. Tsumma ruddu ila Allah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maulahumul haqq, penguasa dirimu yang sebenarnya. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada pada Allah dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Allah membuat perhitungan yang paling cepat. Tapi kan kalau hartanya banyak berarti lama dong? Enggak. Cepat begitu. Hartamu banyak, sering langsung. Ini keluar hasilnya. Harta sedikit, apalagi. Asra'ul hasibin, paling cepat hisabnya. Udah keluar hasilnya belum? Udah. Kenapa terus buat? Kenapa terus sebagian kita nanti akan lama? Karena kita deg-degan mempertanggungjawabkan. Keluar hasilnya ya. Ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat. Dipakai untuk A, B, C. Seret, keluar semuanya. Lamanya nanti pertanggungjawabannya. Kamu dulu kasih nikmat. Sehat? Iya. Sempat? Iya. Bisa ngaji subuh? Janjani bisa ya Allah. Kenapa gak ngaji? Ya habis. Aduh, gimana ya? Kamu tahu wajib ya? Tahu wajib ya
super duper cepat. Allah cepat banget hisabnya. Yang bikin lama tuh pertanggung jawaban. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nanti kamu ditanya tentang nikmat. Jadi Allah udah tahu, Irfan, hartamu sampai meninggal segini jumlahnya. Iya ya Allah, kamu pakai buat ini semuanya keterangannya ada. Iya, pernah maksiat di tahun sekian, detik sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian. Semuanya Allah tahu, nggak meleset walau 1 sentimeter pun nggak ada yang keliru, semua sempurna. Kenapa terus berat? Yang berat itu pertanggung jawabannya. Itu yang berat di situ. Summa latus'al, maka kemudian latus'al, kamu benar-benar akan disoal. Diinto, gimana sih? Interogasi, dicecer. Dulu waktu muda kemana aja? Ya, dolan-dolan ya Allah. Namanya juga anak muda, biasalah. Waktu muda kemana? Habis waktu mudaku untuk memakmurkan masjidmu ya Allah. Ada masjid di kampung saya, di desa saya, Masjid Muhammad Al-Fatih. Saya tak ikut memakmurkan ya Allah. Kamu subuh-subuh kemana? Tidur ya Allah. Kamu subuh kemana? Walaupun ngantuk, saya tetap ngaji ya Allah. Ditanya nggak? Tanya. Nah, berat lamanya itu di pertanggung jawabannya itu. As-sar'ul hasib. Allah paling cepat perhitungannya. Cuman kita mesti mempertanggungjawabkan. 6.3. Katakan Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan suara yang lembut? Sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Siapa yang menyelamatkan kita dari bencana? Siapa? Allah. Siapa yang membuat kita terhindar dari bencana di laut? Allah. Di darat? Allah. Apa yang membuat bencana itu terus kemudian menjadi salah satu yang membuat kita terselamatkan dan tertolong? Di antaranya karena kita berdoa. Jamaah itu jangan mentang-mentang, maksudnya jangan karena kita tinggal di gunung lalu kita merasa aman. Tsunami aman. Hadirin, enggak. Bisa aja Allah datangkan bahkan air itu sampai ke tempat kita walaupun kita di dataran yang tinggi, atau gunung yang selama ini kita anggap gunung yang mati ternyata sudah meletup-letup tiba-tiba. Nggak boleh ada yang merasa aman. Allah bisa datangkan kapanpun juga. Nah, makanya baca doa, berdoa dengan lemah lembut, rendah hati. Lihat ayat 63. Berdoa kamu dengan rendah hati dan doamu dengan suara yang lembut. Rendah hati. Ya Allah, kami hamba-Mu yang hina, Engkaulah yang maha mulia. Muliakan kami ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang miskin, Engkau yang paling kaya, kayakan kami dengan keberkahan. Ya Allah, ini hamba-Mu yang dungu lagi tidak berilmu, Engkau zat yang maha berilmu. Merendah. Begitu aja. Yang menolong adalah Allah. Ayat 64. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Allah menyelamatkanmu dari bencana dan dari segala macam kesusahan, namun kemudian kamu kembali berbuat
itulah sifat dasarnya manusia. Ayat 65. Ayat 65. Qul huwal qadir ala an yab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an. Katakan oleh Muhammad, dialah Allah yang berkuasa mengirimkan azab atasmu, dari atasmu ataupun dari bawah kakimu, dan dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan atas sebagian yang lain. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda kekuasaan agar mereka memahaminya. Jemaah, Allah bisa datangkan dari atas, dari darat, dari laut, dan Allah bisa mendatangkan dari bawah kaki kita. Pernah dengar likuifaksi? Likuifaksi itu adalah saat dimana tanah ini tiba-tiba terbelah lalu bergeser. Tanahnya jadi cair gitu. Tiba-tiba rumah yang ada di atas itu tiba-tiba terkubur. Begitupun dengan manusia terkubur di bawahnya. Salah satu kejadiannya adalah tahun 2018. Ketika saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, yang ada di Palu, masih ingat? 2018. Gempa disusul dengan tsunami, disusul dengan likuifaksi. Tanahnya itu tiba-tiba mencair, bergerak, dan semua rumah-rumah itu masuk ke dalamnya. Ditelan bumi, hilang semua, termasuk orang. Min tahti arjulikum, Allah berfirman, dari bawah kaki kalian. Dari bawah kaki kita tuh ya bisa, jemaah. Dari bawah kaki kita bisa. Allah kubur kita hidup-hidup, bisa. Sangat mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Kalau udah tiba-tiba bumi bergerak, bergeser, sambil terus memakan yang ada di atasnya, Anda mau lari kemana? Mau lari nggak bisa, orang buminya ini bergerak, bergeser begini. Rumahnya pun akhirnya bergerak, bergeser, set masuk, tertutup tanah. Likuifaksi. Coba cari di TikTok, likuifaksi, enter. Lalu muncul. Pohon-pohon geser semuanya. Rumah-rumah geser semuanya. Min tahti arjulikum, Allah berfirman, bahkan Allah bisa membuat kamu binasa. Min tahti arjulikum, dari bawah kakimu sendiri. Ayat 66. Halaman 334 di jilid yang ketiga. Wa kadzdzaba bihi qaumuk wa huwal haqq qul lastu 'alaikum biwakil. Dan kaummu mendustakan azab yang Allah datangkan padahal azab itu benar adanya. Katakan, wahai Muhammad, aku bukanlah penanggung jawab atasmu. Kaum-kaum yang diazab, kaum yang mendustakan Allah. Likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahuinya. Apapun kabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu pasti terjadi, dan kapan waktunya itu hanya Allah yang tahu. Tapi pasti terjadi, baik itu berita gembira atau berita yang sebaliknya. Jadi contohnya misalkan Rasulullah bilang kalian akan membuka Konstantinopel, terbuka. Kalian akan membuka Roma, belum terbuka hari ini, tapi kami yakin kalau Nabi yang sudah bersabda pasti suatu saat akan terbuka. Itulah janjinya Rasulullah. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum ila akhirih. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, mereka tinggalkan mereka hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Nih ayatnya. Al-An'am ayat 68. Ayat tentang hindari orang-orang
yang zalim, menjauh dari orang-orang yang toksik. Apa cirinya orang yang toksik? Suka menyakiti, suka menyalahkan, selalu zalim kepada pihak lain. Maka apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'rid anhum, berpaling dari mereka. Jangan dekat-dekat, berpalinglah. Terus apa lagi? Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Jangan duduk bareng orang-orang yang zalim. Jangan duduk bareng. Suruh tinggalkan, jangan duduk bareng. Jaga jarak boleh. Boleh. Jaga jarak boleh. Bahkan perintah Al-Quran, tinggalkan mereka, jangan duduk bersama orang-orang yang zalim. Namun kalau kita tahu mereka tetap bisa diingatkan, ingatkanlah. Dakwah itu membimbing tanpa paksaan. Sebagaimana Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan yang benar dari Rabb kalian, yang mau beriman maka dia pasti beriman, yang mau kufur maka kufurlah dia. Al-Kahfi ayat 29. Artinya tugas kita hanyalah menyampaikan, sedangkan kewajiban kita adalah untuk terus menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Barang siapa yang menyelisih Rasulullah maka sengsara dunia akhirat. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah maka dia bahagia dunia akhirat. Dan seperti itulah tugas seseorang. Dakwah aja, sampein aja, upload aja, posting aja, unggah aja, story aja. Story hari ini udah story belum hadirin? Story jamaah, story aja. Ya pokoknya mah nanti ada yang dapat hidayah atau enggak, itu mah nanti kembali kepada Allah. Yang penting tugas kita ngajar. Nah ini jemaah ya, ada postingan orang tuh banyak-banyak ya. Itu tuh belum tentu postingan yang banyak itu tuh bisa jadi merubah orang, tapi belum tentu postingan yang banyak itu juga merubah orang, kan belum tentu. Boleh jadi postingan kita satu yang nonton misalkan cuma 10 orang atau 20 orang, tapi 20 ini berubah dengan seizin Allah. Makanya posting mah posting aja. Mau ada yang nonton, mau nggak ada yang mau menonton, yang penting kita posting yang baik, story yang baik. Satu saat nanti ada yang nanya, Mbak, storymu ngaji terus ya? Storymu ngaji terus ya? Mbak, bo aku dijak Mbak. Nah, akan datang masanya saya dakhuluna nasa fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, rame nanti manusia masuk ke dalam agama Allah. Gitu aja. Teman-teman juga di TikTok, YouTube, Instagram, kalau kiranya ada yang bisa dipotong, sebarin, potong kan? Potong nggak apa-apa. Story itu kan merubah orang ya. PA status, kalau pas bisa merubah orang, bisa merubah orang. Merubah baik bisa, merubah jadi membeli bisa, gitu macam-macam kan? Gitu aja. Terakhir ayat 69. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa yang mereka lakukan, tapi kewajiban orang bertakwa adalah mengingatkan. Coba dibuka Al-An'am 69. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra
masing-masing memikul dosanya masing-masing. Tapi kewajiban orang yang bertakwa adalah mengingatkan. Ayat 69 Quran surah Al-An'am. Ingatkan aja. Nek bisa live, yo live. Nek habis pakai datanya, yo nggak live. Kalau bisa update status. Kalau habis pakai datanya, tethering, wifi. Habis itu kerja, tipes. Bagus sih, lucu gitu aja. Nyenengin orang yang berpahala. Tapi kalau misalkan kita bisa update status yang lebih baik, itu dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW gini, Nabi bilang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sabda Nabi, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Wahai Ali, kalau ada satu orang aja dapat hidayah karena lisanmu, hari ini kita luaskan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau ada satu orang itu dapat hidayah kok cuma karena sebab nonton postinganmu. Itu loh hadirin buat story. Nonton WA storymu, melihat video TikTokmu, la ayyahdiyallahu bika rajulan, lalu dia dapat hidayah karena izin Allah, khairun lak min humrun na'am. Itu lebih baik daripada kamu mendapatkan unta merah, unta terbaik dan unta yang paling disayang oleh orang-orang Arab pada masanya. Lebih baik, kata ulama, dari mendapatkan dunia dan semua perhiasan yang paling dicintainya. Jadi kita ngasih satu jalan wasilah orang. Kita nggak memberi hidayah, tapi kita menjadi penghantar hidayah. Kita nggak memberi hidayah, tapi kita menghantar hidayah. Kita nggak memberikan hidayah karena hidayah adalah miliknya Allah, tapi kita menjadi wasilah, perannya yang jadi perantara gitu. Wasilah aja. Ya Allah, saya nggak bisa ceramah Ustadz, saya nggak bisa ceramah, nek megang mic aja keder, saya nggak bisa ngomong, mau ngomong juga kadang bingung nyampein ayat dan hadisnya. Gimana caranya? Repost, share, bagikan. Gabung di grup Sahabat UIR. Di grup itu biasanya teman-teman dapatkan video pendek yang teman-teman bisa share ke grup WA yang lain atau jadikan story WA. Share. Gampang, nggak perlu mikir ngedit, nggak perlu mikir motong-motong, nggak perlu mikir buat subtitle, nggak perlu ngasih A, ngasih B, ngasih C, nggak perlu terus kemudian cuma begini, pokoknya modal paket data. Saya udah nge-share, kok bulet aja, pakai datanya habis. Belilah 2 giga, 5 giga, 10 giga. Nah ini ya zaman ini, saya sukanya. Sambil titip ke anak-anak. Nah kalau jajan tuh sambil niat sedekah ya, sama ya. Anak saya sih belum beli pakai data, enggak, karena enggak punya handphone. Tapi kalau misalkan kami beli paket data tuh kami niatin, ya Allah, semoga paket data ini besok menjadi wasilah pemberat timbangan kebaikan, karena dengan paket data ini dipakai untuk menghantar kebaikan. Sama jamaah ini kalau beli paket data niatinnya niat untuk beramal soleh. Dengan paket data bisa ngaji live streaming, dengan paket data bisa nyebar kebaikan, dengan beli paket data bisa banyak tambah baiknya, tambah barokahnya. Jadi gitu, beli sambil doa, beli sambil doa. Nah, sama satu lagi. Sebelum posting ucap bismillah. Sebelum ngeklik tuh hadirin. Mau ngeklik live streaming, mau apa, jangan lupa mas baca bismillah. Nah, sebelum posting juga bismillah. Klik gitu. Sama tambah biasanya
sebelum posting sih emang dilihat dulu, minimal banget 3 kali lah, minimal ya, minimal 3 kali, kadang bisa lebih dari 3 kali, tapi dilihat dulu, bener nggak ini, hadisnya sahih nggak, ayatnya bener nggak. 3 kali ini udah posting. Jangan sampai kita nyebar video, ditanya, Mbak, tadi nyebar apa video itu di grup? Nggak tahu ya. Wah, yang nyebar malah nggak tahu. Harus tahu, kita nyebar video, kita harus tahu apa yang kita sebar. Jangan main share. Ternyata kita nggak tahu videonya isinya apa. Ternyata videonya tentang, sesuatu yang hoax, kan sayang. Jangan ya jemaah. Kenapa? Karena kalau kita nyebar hoax, nanti takutnya membuat ada satu kaum yang nanti terugikan. Misalkan, jangan makan bakso karena bakso terbuat dari daging tikus. Waduh, ternyata semua penjual bakso di Wonosobo bangkrut gara-gara tersiar kabar orang takut makan bakso. Videonya orang lagi bawa tikus, padahal mungkin ini bukan konteksnya lagi jualan bakso, mungkin dia lagi berburu tikus untuk kasih makan ularnya yang dia pelihara atau gimana, tapi kan di framing. Makanya ini media juga berhati-hati, bijaksana main media, sampaikan informasi itu yang benar, begitu. Dan tambahan, yang namanya jihad hari ini itu bukan cuma dengan di lapangan, medan pertempuran, tapi jihad juga di media sosial. Jamaah tuh kalau ngupload yang baik, yang benar, wasilah penghantar hidayah, itu yo lagi jihad jamaah, niatkan jihad. Istri Will itu tuh sampai ada beberapa keterangan membayar influencer satu konten postingan di $100 bahkan lebih supaya mengcounter daripada info tentang Filistin. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermain makar, dia lupa Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Hashtagnya kalah jauh. Hashtagnya Filistin yang membahas sudah satu dunia itu ratusan miliar, mereka cuma baru sekitar puluhan miliar. Jauh. Secara narasi di sosmed sudah menang. Itulah butuh jihad di sosmed. Kapan lagi seseorang itu sambil rebahan tapi dihitung jihad, ya nggak? Nah, ini sambil rebahan tak jihad ya, bismillah ya jihad. Kapan lagi jihad sambil rebahan? Ya itulah. Kapan lagi rebahan manfaat? Ya itu tuh, rebahan manfaat itu rebahan sambil jihad di sosmed. Suarakan yang benar, yang baik, itu jemaah. Pakai yang kemarin itu ada bagus sekali itu, politik adu domba. Tentara-tentaranya si Israel, terus kemudian di capture, fotonya dibuat free Palestine lah, dibuat tuibon kayak gitu, videonya fotonya foto-foto yang tentara Israel dikirim ke teman-temannya jadi saling curiga kan, ini kamu pihak mana nih? Dulu pernah dilakukan kan itu, belah bambu, adu domba, sesama anak bangsa diadu domba. Nah sekarang kita bukan saatnya lah diadu domba. Sekarang ayo, kapan lagi kita bisa bersatu semua elemen dari beragam latar belakang, beragam macam organisasi, kapan lagi? Dan ingat ya jamaah, ingat, tolong pelan-pelan diingat. Kalau ada dalam perjuangan dakwah kita yang harus tinggi setinggi-tingginya, maka pastikan yang tinggi itu adalah namanya Allah dan namanya Rasulullah, bukan selain keduanya. Jadi kalau ada yang kita agungkan, tinggikan, pelajari, maka pastikan yang tinggi, yang kita agungkan, yang kita besarkan, yang kita pelajari secara mendalam adalah tentang Allah dan Rasulullah SAW, bukan selain itu. Menguat, kalau ada yang dikuatkan adalah kekuatan tentang iman.
mempelajari tentang iman. Kalaupun yang tinggi itu hanya Allah dan Rasulnya, nggak ada selain itu. Bukan penokohan, bukan latar belakang apapun juga, bukan komunitas atau apapun itu, tapi Allah. Allah yang tinggi hanya Allah. Allah, bukan selain itu. Begitu hadirin. Semoga Allah nanti karuni ke dalam hati kita rasa cinta dan mahabbah yang begitu mendalam kepada Allah, keimanan yang amat sangat kepada Allah. Hati ini bersih tauhidnya tanpa ternoda dengan secuil noda apapun itu yang bisa mengotori tauhid kita. Karena kan tauhid bisa kotor ya jamaah, gara-gara fanatik tapi bukan ke Allah dan Rasulnya, tapi kepada selain Allah dan Rasulnya. Itu tauhidnya bisa ternoda. Nah, jamaah juga ketika jamaah nanti mau bertindak, memposting, niatkannya tuh bukan karena ini supaya ketoro apa, ketoro ini, ketoro itu selain Allah dan Rasulnya, bukan, tapi cuma hanya ada Allah dan Rasulnya. Begitu hadirin, barokah dunia akhirat. Ini Al-An'am, besok kita lanjut ayat 6, ayat 70. Insya Allah, kalau masih hidup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi biladil muslimin. Allahumma ansur da'watana ya Rahman. Allahumma hdi syababal muslimin. Allahumma hdi syababal muslimin. Allahumma astur uyubana. Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Kita akhiri lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.